ada karyawan yang sengaja datang terlambat, menyebar gosip di kantor, atau bekerja tidak sesuai dengan aturan. Itu semua perilaku-perilaku tadi termasuk ke dalam counterproductive work behavior. Nah, CWB adalah perilaku yang sengaja dilakukan dan dapat merugikan perusahaan, organisasi, maupun individu di tempat kerja itu sendiri. Dampaknya, selain dari menurunkan produktivitas dari karyawan, ada juga menciptakan stres, konflik, lingkungan kerja yang tidak sehat bagi karyawan, dan lain-lain. Counterproductive work behavior memiliki beberapa aspek. Yang pertama, production deviance, yaitu perilaku yang mengurangi kualitas atau kuantitas kerja. Misalnya seperti sering bekerja lambat, sering terlambat, atau mengabaikan tugas. Aspek kedua adalah property deviance, yaitu tindakan yang merugikan aset perusahaan seperti merusak peralatan kerja, mengambil peralatan kantor tanpa izin, atau menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Aspek berikutnya adalah political deviance, yaitu perilaku yang merugikan hubungan sosial di tempat kerja, seperti bergosip, menyebarkan rumor, atau menunjukkan favoritisme. Selain itu, terdapat personal aggression, yaitu perilaku agresif di tempat kerja, seperti menghina, mengancam, melakukan perundungan, ataupun pelecehan. Nah, perilaku ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan menurunkan kesejahteraan mental karyawan. Nah, counterproductive work behavior dipengaruhi dari berbagai faktor seperti stres kerja, ketidakpuasan kerja, konflik interpersonal, bahkan kelemahan pengawasan. Secara umum, CWB ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu CWBO yang ditujukan kepada organisasi dan CWBI yang ditujukan kepada individu. Sehingga untuk mencegah counterproductive work behavior, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberikan dukungan atau support kepada karyawan, dan juga membangun komunikasi yang sehat. Cara mencegah counterproductive work behavior itu dengan cara meningkatkan skill komunikasi kita di lingkungan kerja. Mengapa skill komunikasi itu sangat penting? Karena banyak sekarang terjadi konflik dan kesalahpahaman antara karyawan dikarenakan kurang efektifnya komunikasi. Skill komunikasi itu mana kita menerima dan menyampaikan informasi dengan sebaik mungkin sehingga menjalin kerjasama yang baik antar karyawan. Komunikasi itu juga bukan berupa kata-kata saja, tetapi juga ada komunikasi non-verbal seperti kontak fisik, kontak mata, bahkan sentuhan fisik sekalipun. Aspek penting lainnya adalah listening skill, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif dan memahami pesan dari orang lain. Kemudian ada public speaking, yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas di depan orang lain. Selain itu terdapat feedback atau umpan lain yang membantu meningkatkan kinerja dalam lingkungan kerja. Keterampilan ini terlihat saat berdiskusi dalam rapat, memberikan masukan kepada rekan kerja, atau menyampaikan pendapat secara profesional. Communication skill atau keterampilan komunikasi merupakan kemampuan penting yang dapat membantu seseorang menyampaikan dan memahami informasi secara efektif. Kemampuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kepercayaan diri. Orang yang percaya diri cenderung lebih berani menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, kurangnya percaya diri itu dapat membuat seseorang ragu untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu persepsi, yaitu cara seseorang menafsirkan informasi yang diterima. Perbedaan persepsi itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya itu ada budaya. Budaya juga mempengaruhi cara seseorang berbicara, berinteraksi, dan memahami pesan. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi jika tidak dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah communication aversion, yaitu rasa takut atau cemas saat berkomunikasi, terutama ketika berbicara di depan umum atau dalam situasi formal. Nah, kondisi ini dapat memperhambat penyampaian pesan. Terakhir yaitu kemampuan mendengarkan yang berperan penting dalam komunikasi. Dengan mendengarkan secara aktif, seseorang dapat memahami pesan dengan lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Bentuk communication skill itu mencakup komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, kemampuan mendengarkan secara aktif, pemberian feedback, serta komunikasi interpersonal yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik itu memiliki peran penting dalam mencegah counterproductive work behavior atau CWB. Dengan komunikasi yang efektif, konflik itu dapat diminimalkan, kerjasama antar karyawan dapat ditingkatkan, dan juga hubungan kerja menjadi lebih positif. Nah, sebagai kesimpulan, CWB itu dapat memberikan dampak negatif bagi organisasi maupun oleh individu. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap karyawan untuk mengembangkan communication skill agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, harmonis, serta mendukung kesehatan mental seluruh anggota organisasi. Baiklah, mungkin sekian. Terima kasih.